Bayangkan sebuah proyek yang nilainya hampir sama dengan seluruh anggaran negara Indonesia dalam setahun. Bayangkan infrastruktur teknologi yang bisa mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan hidup selamanya. Halo, nama saya Akbar Alatas, dan hari ini kita akan membahas proyek paling ambisius dalam sejarah teknologi. Stargate OpenAI. Peringatan, ini bukan sekadar tentang kecerdasan buatan, ini tentang siapa yang akan mengendalikan masa depan peradaban manusia. Pasti banyak dari kalian yang belum tahu apa itu proyek Stargate kan? Tenang, karena proyek ini memang baru diumumkan secara resmi tanggal 21 Januari 2025 kemarin oleh Presiden Trump di Gedung Putih. Angkanya gila-gilaan. 500 miliar dolar Amerika akan diinvestasikan dalam 4 tahun ke depan untuk membangun infrastruktur kecerdasan buatan terbesar di dunia. Ini bukan main-main, kita bicara tentang gabungan raksasa. OpenAI sebagai pemimpin teknologi, SoftBank dengan Masayoshi Son sebagai ketua, Oracle untuk infrastruktur cloud, dan firma investasi MGX. Tapi yang bikin proyek ini berbeda dari investasi teknologi biasanya, mereka tidak hanya membangun di Amerika. OpenAI sudah mengumumkan Stargate Norwegia sebagai data center pertama mereka di Eropa. Dan rencana globalnya, 10 negara atau wilayah akan menjadi mitra dalam fase pertama. Oke, jadi visi besarnya terdengar luar biasa. Demokratisasi kecerdasan buatan untuk semua orang. Jutaan lapangan kerja baru, revolusi teknologi yang menguntungkan seluruh umat manusia. Tapi tunggu sebentar. Proyek sebesar ini tidak mungkin tanpa kontroversi besar. Kritikus mengatakan ini adalah upaya monopolisasi teknologi kecerdasan buatan oleh segelintir perusahaan raksasa. Yang lain khawatir tentang serta. Dampak lingkungan dari data center yang membutuhkan energi setara dengan kota-kota besar. Elon Musk, yang dulunya co-founder OpenAI, langsung mengkritik keras proyek ini. Dia bilang OpenAI sudah jauh menyimpang dari misi awal mereka sebagai organisasi nirlaba yang terbuka. Sementara itu, pesaing seperti Google dan Meta juga tidak tinggal diam. Mereka sedang menyiapkan proyek tandingan mereka sendiri. Jadinya, yang awalnya terlihat seperti misi mulia untuk kemajuan umat manusia, sekarang berubah menjadi perang teknologi global dengan taruhan yang tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Kita hidup di titik balik sejarah di mana kecerdasan buatan sudah mulai mengubah hampir semua aspek kehidupan. Dari cara kita bekerja, belajar, berkreasi, bahkan cara kita berpikir dan memecahkan masalah. Dan proyek Stargate ini pada dasarnya adalah upaya untuk memastikan bahwa revolusi ini terjadi di bawah kendali dan kepemimpinan Amerika Serikat. Makanya, pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan bukan apakah proyek ini akan berhasil, tapi bagaimana dampaknya terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia yang tidak punya akses ke teknologi dan kapital sebesar ini. Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya punya dua pilihan. Pertama, pasif menunggu dan menjadi konsumen teknologi yang dikembangkan orang lain. Kedua, proaktif membangun kapasitas lokal dan mencari peluang kolaborasi yang saling menguntungkan. Kita perlu investasi masif dalam pendidikan teknologi. Kita perlu kebijakan yang mendorong inovasi lokal. Dan yang paling penting, kita perlu memahami bahwa ini bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang kedaulatan digital masa depan. Jadi daripada hanya terpesona atau takut dengan proyek-proyek raksasa seperti Stargate, mungkin saatnya kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan generasi muda Indonesia tidak tertinggal dalam revolusi kecerdasan buatan ini? Nah, sekarang saya mau dengar pendapat kalian, drop di komentar. Menurut kalian, apakah proyek Stargate ini peluang atau ancaman untuk Indonesia? Dan kalau kalian tertarik dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, jangan lupa berlangganan channel ini, karena kita akan terus bahas topik-topik seperti ini yang akan mengubah masa depan kita semua.